Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah subuh hari ini kembali kita dapat berjumpa setelah baru saja kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan setiap kebaikan dan amal soleh sebagai ketaatan yang sempurna di sisinya, ketaatan yang penuh dengan keikhlasan dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya di sisi Allah. Pada kesempatan subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan yang kemarin kita telah jelaskan sehubungan dengan upaya kita untuk memahami konsep nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya nikmat adalah karunia dan pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan tidak pernah diberikan jaminannya kepada siapapun kecuali mereka yang mengupayakan dan mengusahakannya dengan cara dan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Berbeda dengan rezeki, bahwa ia adalah sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna dari firman Allah di dalam surat Hud ayat yang ke-6, di mana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak seekor hewan melata pun di muka bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan rezeki dan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia atau kepada makhluk secara umum, maka step yang selanjutnya adalah konsep yang selanjutnya adalah bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk bersyukur atas rezeki dan nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan itu. Olehnya itu di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jikalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu mensyukurinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah seorang hamba mendapatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwa pemberian dan karunia tersebut menuntut kita untuk mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menggunakan metode iktiran. Dalam ilmu tafsir jamaah sekalian atau ilmu ulumul Quran disebutkan sebuah kaidah di dalam penggunaan dua nama-nama Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi terkadang kalau kita membaca Al-Quran yang sekalian, terkadang Allah itu menutup ayat-ayat tertentu dengan menggunakan satu Asmaul Husna, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nama dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk menutup ayat tersebut. Namun tidak jarang kita mendengarkan ayat, kita membaca ayat di mana Allah Subhanahu wa taala
menutup ayat-ayat tersebut dengan mengangkat dan menyebutkan dua nama dari nama-nama Asmaul Husnanya. Nah, sebagai contoh misalnya ayat yang tadi kita baca, innallaha laghafurun rahim. Nah, di sini kan ada dua Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan. Yang pertama adalah Ghafur dan yang kedua adalah Rahim. Imam Suyuti jamaah sekalian di dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran itu beliau menjelaskan bahwa ternyata ada rahasia tersendiri mengapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan atau menyandingkan antara dua Asmaul Husna, menggunakan dua Asmaul Husna yang mana umumnya atau biasanya Allah SWT hanya menggunakan satu Asmaul Husnanya saja. Namun ketika ada konsep yang ingin dijelaskan jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan dua Asmaul Husna ini digabungkan dan disandingkan untuk menjelaskan satu makna yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh jemaah sekalian, Ghafurun dan Rahim. Mengapa Allah SWT mengangkat kata Ghafur? Ghafur itu kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang maha pengampun, dan Rahim itu adalah Tuhan yang maha penyayang. Nah, kenapa harus digabungkan antara Ghafurun dan Rahim ini jemaah sekalian? Ini melihat kepada kondisi manusia itu sendiri. Ghafur itu artinya adalah Tuhan yang maha pengampun, sedangkan manusia pun juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat pemaaf. Jadi orang berbuat salah sama kita, anak berbuat salah sama bapaknya, anak berbuat salah sama ibunya, suami berbuat salah sama istrinya, istri buat salah sama suaminya, dan begitu seterusnya. Bawahan buat salah kepada atasan, atasan buat salah kepada bawahannya, kan terkadang begitu juga jemaah sekalian. Maka sifat Ghafur di sini jemaah sekalian, Allah menjelaskan bahwa sebagaimana manusia itu memiliki sifat pemaaf, maka yang paling pertama dan yang paling besar pemaafnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Ghafur ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan ketidakmampuan manusia untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena kan sebelumnya Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi, kalau kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian tidak akan mungkin bisa mensyukurinya. Maka muncul itu Al-Ghafur, bahwa Allah SWT walaupun kalian tidak mampu mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan, maka Allah itu maha pengampun. Nah, cuman jamaah sekalian perlu kita pahami bahwa terkadang sifat pemaafnya manusia itulah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebuah kehinaan, disebabkan karena terkadang saya kasih contoh begini. Terkadang ada orang yang karena saya kasih contoh misalnya ada atasan ini orangnya sangat pemaaf atau sangat baik kepada bawahannya dan seterusnya. Di satu sisi kita lihat itu bagus itu, tapi di sisi yang lain jamaah sekalian, sebagian bawahan barangkali akan ini baik sekali di pimpinan, tidak apa-apa kita terlambat datang saja, nanti pasti akan dimaafkan itu. Jelas ya? Nah, terkadang jamaah sekalian ada orang-orang yang memanfaatkan sifat baik orang lain untuk sengaja melakukan kesalahan kepada orang tersebut. Dimanfaatkan itu, ini baik sekali ini orang, biar kita buat salah sama dia, pasti dimaafkan. Nah, ini yang mau ditutup, celah itu yang mau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan sifat rahimnya mas sekalian. Bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha pengampun, memaafkan semua kesalahan-kesalahan umat manusia ketika mereka mengakui kesalahan tersebut, ingat Allah Subhanahu wa taala juga adalah Tuhan yang maha penyayang. Tuhan yang maha penyayang itu jamaah sekalian artinya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, namun diingat bahwasanya karena sayangnya Tuhan kepada hamba-hamba tersebut, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran. Nah, inilah yang kita mau jelaskan pada subuh hari ini jamaah sekalian, bahwasanya orang-orang beriman itu terkadang mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia yang paling mulia sekalipun Nabi Muhammad itu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad, bukan karena Allah Subhanahu wa taala
tidak memuliakan nabinya sampai Allah menegur Nabi Muhammad. Bukan seperti itu. Justru seorang bapak, seorang ibu menegur anaknya atas perbuatan kesalahan yang dia lakukan karena mereka sayang kepada anaknya. Dan inilah konsep yang kita mau jelaskan jamaah sekalian subuh hari ini, bahwa terkadang orang-orang beriman itu mendapatkan ujian, cobaan, bala bencana, dan seterusnya, berbagai macam hal-hal yang negatif dalam kehidupan mereka sebagai bentuk tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba itu, agar kemudian mereka kembali kepada jalan yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat bahwa konsep sederhananya jamaah sekalian, umumnya orang-orang beriman itu sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan itu urusannya orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya semua urusannya orang beriman pasti kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, kata Nabi, kalau mereka mendapatkan kenikmatan maka mereka akan bersyukur, dan syukurnya itu adalah kebaikan untuk mereka. Wa in asabathu dharra'u sabar wa kana khairan lahu, dan kalau mereka ditimpa kemalangan, keburukan, kepayahan, kesulitan, musibah, ujian, cobaan, dan berbagai macam, sabar wa kana khairan lahu, dan mereka akan bersabar. Kesabaran itu bagus untuk mereka. Kemudian kata Nabi menutup hadis ini, beliau bilang wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Yang seperti ini jamaah sekalian tidak akan didapatkan kecuali pada diri orang-orang beriman. Kita lihat barangkali, tapi banyak orang Ustaz, kalau dapat nikmat mereka bersyukur, kalau mereka ditimpa musibah mereka bersabar juga. Cuman problemnya jamaah sekalian, melandaskan kesyukuran dan kesabaran itu sesuai dengan porsi yang diajarkan agama, itulah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau kita lihat orang-orang kafir, mereka juga bersyukur. Kalau kita lihat orang-orang kafir, mereka juga bersabar. Tapi syukur dan sabarnya orang mukmin, syukur dan sabarnya orang kafir itu berbeda jamaah sekalian. Syukur dan sabarnya orang mukmin dilandaskan pada keimanan bahwa saya bersyukur kepada Allah karena dialah yang memberikan nikmat ini. Keyakinan itu yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Saya bersabar karena Allah memberikan ujian, dan itulah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Meskipun kelihatannya mereka bersabar jamaah sekalian, ada yang timpa kemalangan, ada yang penyakit dan sebagainya, kelihatannya mereka bersabar, tidak menggerutu, tidak mengeluh dan seterusnya. Tapi apa motivasi kesabaran mereka itu yang tidak mereka miliki. Sedangkan orang beriman, motivasi kesabaran mereka bahwa ini bagian daripada teguran dari Allah SWT, bagian daripada tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang sekalian kita mau lihat di satu sisi ketika Nabi mengatakan bahwa konsep umumnya orang beriman itu kalau mereka dapat nikmat mereka bersyukur, ketika mereka ditimpa musibah mereka akan bersabar. Ini konsep umumnya jemaah sekalian. Tapi selalu saja ada pengecualian-pengecualian dalam kehidupan kita ini. Makanya dikecualikan dari konsep umum ini bahwa di sana ada segelintir manusia, ada orang-orang yang ketika mereka mendapatkan nikmat mereka bersyukur, dan ketika mereka ditimpa musibah dan kemalangan sekalipun mereka juga tetap bersyukur. Nah, ini kan sudah keluar dari konsep umumnya yang diajarkan sama Nabi SAW. Karena memang mereka tidak banyak, mereka sedikit jemaah sekalian. Orang yang bisa tetap bersyukur kepada Allah meskipun ditimpa musibah itu kan tidak banyak. Ada yang kehilangan uang kemudian dia bilang alhamdulillah. Itu kan jarang-jarang kita dengarkan yang seperti itu. Ada orang yang rusak HP-nya kemudian dia bilang alhamdulillah. Itu jarang-jarang jemaah sekalian. Tapi di zaman dahulu, wah itu satu hal yang lumrah, ketika mereka ditimpa musibah, mereka justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu konsep yang akan kita jelaskan sebentar ini jemaah sekalian. Nah, tapi sebelum kita jelaskan tentang konsep, kita akan kembali sebentar pada ayat yang paling pertama kita bacakan kemarin dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu jemaah sekalian tentang bagaimana kondisinya orang yang mensyukuri nikmat dan orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Seringkali kita berhadapan dengan musibah, masalah dan sebagainya,
Dan seringkali juga kita selalu berupaya untuk memotivasi diri kita untuk melakukan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh ayat yang selalu dibaca oleh imam kita, yang sering kita baca dalam keseharian kita jamaah sekalian, sehubungan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Karena berbagai macam musibah, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada umat manusia, maka selalunya ayat ini muncul jamaah sekalian. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ini kan sering kita baca jamaah sekalian. Meskipun kan bukan begini ayat selengkapnya Ustaz ya. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su, dan seterusnya. Cuman potongan ayat ini yang bagian pertengahan ini jamaah sekalian, ini sering ketika ada yang ditimpa musibah, ada perusahaannya lagi oleng misalnya, anaknya jatuh sakit, atau berbagai macam musibah, cobaan, ujian yang menimpa manusia, maka seringkali ketika ditanya, Ustaz, kira-kira apa jalan keluarnya ini Ustaz? Selalu pasti muncul ayat ini. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan pernah merubah nasib sekelompok manusia hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri yang memulai untuk merubah keadaan mereka, nanti sebentar Allah SWT yang akan sempurnakan itu. Jadi makna ayat ini kurang lebih yang sekalian bahwa kitalah yang terlebih dahulu memulai. Kalau kita sudah memulai jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala sebentar akan memudahkannya. Jika memang nampak ada kesungguhan dan keseriusan, maka Allah akan memperbaiki kondisi dan keadaan kita. Anak kita lagi sakit, atau kita sendiri lagi sakit, atau keluarga lagi ada yang tertimpa musibah dan berbagai macam musibah, maka mulai terlebih dahulu. Atau kita misalnya ini contoh misalnya beberapa remaja misalnya yang lagi kuliah atau yang lagi sekolah misalnya dapat nilai error dan seterusnya, maka perbaiki dan mulai belajar dulu lah. Jangan berharap insya Allah nanti semester depan misalnya dapat A+ semuanya, tapi tidak pernah belajar, itu sama saja jamaah sekalian. Jadi mulai dari diri sendiri, Allah akan sempurnakan. Cuman jamaah sekalian, karena ini sifatnya kajian adalah kajian tadabbur, kita cuman ingin sedikit meluruskan pemahaman yang sebenarnya kurang tepat ketika kita memahami ayat ini, bahwa kita membawa ayat ini kepada sesuatu yang kondisi sebelumnya itu minus, ingin kita bawa kepada kondisi yang plus. Kan pemahaman kita seperti itu selama ini, bahwa ketika ditimpa musibah, ketika ada masalah, ada problem dan sebagainya, maka selalunya muncul ayat ini. Allah tidak akan merubah nasib kita, musibah-musibah yang menimpa kita ini, sampai kita terlebih dahulu yang memulainya, memperbaikinya, baru kemudian nanti sebentar Allah akan sempurnakan itu. Nah sekarang kita mau bawa ayat ini jamaah sekalian kepada ayat yang serupa atau yang mirip dengan ayat ini di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ini ternyata jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annallah," yang demikian itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran, tidak akan merubah ni'matan, sebuah nikmat, an'amaha 'ala qaumin, yang sudah dikaruniakan kepada sekelompok kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang merubah nikmat tersebut pada diri mereka. Nah, makanya muncul ayat selanjutnya jamaah sekalian, Allah mengatakan wa annallaha sami'un alim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa ayat selanjutnya jamaah sekalian? Allah mengatakan kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim, seperti kebiasaannya Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka, atau orang-orang sebelumnya Fir'aun. Siapa orang-orang sebelum Fir'aun jamaah sekalian? Itu kan banyak kaum sebelumnya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Saleh dan seterusnya. Sebelum datangnya Nabi Musa alaihissalam, sudah ada banyak kaum yang Allah Subhanahu wa taala lihat bagaimana tindak tanduk mereka dalam kehidupan dunia ini, dan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mereka justru mendustakan para nabi dan rasul, bahkan di antara mereka ada yang membunuh para nabi dan rasul, sebagaimana kejadian pada sebagian orang-orang Bani Israel. Allah mengatakan kadzdzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Kami binasakan mereka semuanya dan kami tenggelamkan semua keluarganya Fir'aun. Keluarga Fir'aun di sini maksudnya bala tentaranya Fir'aun dan orang-orang yang sepakat dengan keyakinan Fir'aun bahwa Fir'aun adalah Tuhan mereka. Wa kullun kanu zalimin, dan semuanya adalah orang-orang yang zalim dahulunya. Ternyata ayat ini jamaah sekalian memberikan pencerahan kepada kita. Meskipun tidak salah sebenarnya pemahaman yang tadi kita bilang bahwa kalau sedang ditimpa musibah, ada kemalangan dan sebagainya dan seterusnya, maka ayo kita mulai dulu, perbaiki dulu diri apa yang ada pada diri kita. Nanti sebentar Allah akan sempurnakan itu perbaikannya, proses perbaikannya. Nah, cuman kita mesti pahami jamaah sekalian, poin apa yang kita mau sampai pada ayat ini jamaah sekalian, bahwasanya selama kita hidup ini, kita ini terus digempur dengan rezeki dan karunia, pemberian dari Allah SWT. Dan ini yang kita mau pahami sebenarnya jamaah sekalian, bahwasanya ayat yang tadi kita baca surat Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sebenarnya permulaannya manusia itu berada dalam kondisi plus sebenarnya. Kapan mereka berada dalam kondisi minus jamaah sekalian? Kapan mereka berada ditimpa kemalangan, musibah, ujian, cobaan dan seterusnya? Ketika mereka sendiri yang merubah keadaan plus itu. Kalau mereka sendiri yang melakukan kekufuran kepada Allah, mereka yang tidak bersyukur kepada Allah, mereka yang bermaksiat kepada Allah, mereka yang lupa kepada Allah, mereka yang tidak jalankan syariat Allah, bahkan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, itulah yang tadinya mereka dalam kondisi mendapatkan nikmat dari Allah SWT, dirubah oleh Allah SWT. Kenapa dia bisa berubah menjadi azab, ujian, cobaan, bala bencana dan sebagainya? Karena perbuatan mereka sendiri. Jadi ayat ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwa kita ini bermandikan sekian banyak karunia dari Allah SWT, dan terus menerus seperti itu jemaah sekalian. Coba bayangkan seandainya kalau Allah SWT tidak mengaruniakan oksigen gratis misalnya, wah, susah tuh jemaah sekalian. Susah kalau begitu. Tapi kan semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini mau menjelaskan sama kita bahwasanya kita ini terus-menerus mendapatkan sekian banyak kenikmatan, sekian banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun segelintir dari umat manusia ketika diperingatkan untuk tidak melakukan pendustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan nikmat-nikmat itu. Mereka tetap kufur, lupa dengan syariat, meninggalkan syariat, akhirnya berubah kondisi plus itu menjadi negatif. Semuanya karena apa? Perbuatan diri sendiri. Nah, makanya muncul ayat yang dalam surat Al-Anfal itu tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang Allah karuniakan kepada sekelompok manusia sampai mereka sendiri yang merubah kondisi tersebut. Seperti Fir'aun jemaah sekalian, Fir'aun dan kaum-kaum yang sebelumnya, kaum Hud, kaum Saleh, Allah berikan sekian banyak kenikmatan dan seterusnya. Kaum Saba apalagi yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Wah, kaum Saba itu jemaah sekalian dalam penafsiran para ulama kita, kaum Saba itu saking suburnya tempat dan lokasi mereka di negeri Saba. Negeri Saba itu kan lokasinya di sekitaran Yaman jamaah sekalian. Saking suburnya daerah itu jamaah sekalian, orang jalan di bawah pepohonan itu, cukup jalan saja itu buah-buahan yang ada di atas kepala mereka itu berjatuhan. Itu seperti itu. Sebagian ulama mencoba memahami kenapa para ulama sampai menafsirkan seperti itu, seakan-akan itu tidak masuk akal, kayak cerita dongeng jemaah sekalian. Masa kita berjalan di bawah pohon itu menjatuhkan buahnya sendiri? Itu tidak mungkin, tidak masuk akal kayaknya. Itu kayaknya cerita dongeng dan sebagainya. Ternyata dalam ilmu, saya tidak tahu ilmu pertanian atau ilmu apa, memang itu ahlinya menyebutkan jemaah sekalian bahwasanya ketika pohon itu mengeluarkan buahnya sudah sampai pada titik keranuman yang paling puncak,
Ketika sudah sampai pada 100%, 90 sampai 100% itu buahnya sudah masak jamaah sekalian, orang berjalan di bawah pohon itu kan menghasilkan getaran kan? Ketika dia menapakkan kakinya itu kan menghasilkan getaran jamaah sekalian. Getaran yang sedikit saja ketika dia sampai kepada akar atau sampai kepada batang pohonnya itu memberikan efek kepada rantingnya. Nah, ranting itulah yang kemudian menjatuhkan buah yang sudah sampai pada titik keranuman buah yang paling sempurna. Makanya dia bisa berjatuhan dengan sendirinya. Sampai diceritakan dalam riwayat-riwayat itu orang-orang Sabah, ini orang-orang Sabah jamaah sekalian yang ketemu dengan ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Nah, ini sampai diceritakan jamaah sekalian mereka berjalan itu mereka cuma ambil keranjang-keranjang saja. Jadi keranjang-keranjangnya ditaruh di atas kepala, buah-buahannya itu berjatuhan di atas kepala mereka. Saking begitu suburnya tempat tersebut, nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Allah datangkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dibinasakan tempat mereka dan seterusnya. Nah, kaum-kaum yang lain kan juga sama seperti itu. Jadi kondisi mereka yang sebelumnya mendapatkan nikmat, mendapatkan hal-hal yang positif dalam kehidupan mereka, cuman karena mereka yang merubah diri mereka sendiri dan disebabkan karena kekufuran mereka, maka beralihlah keadaan mereka itu menjadi keadaan yang negatif dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, sehubungan dengan itu juga jemaah sekalian, orang-orang yang pandai bersyukur dan orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan keadaannya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesudahan mereka, bagaimana kondisi mereka jamaah sekalian ketika mereka syukur kepada nikmat Allah dan ketika mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya ayat yang paling pertama kemarin kita sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 menjelaskan hal tersebut. Bagaimana kondisi orang yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah dan bagaimana kondisi orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang semakin harus kita fahami dengan baik jamaah sekalian bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'annya itulah yang hakikatnya. Dan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita jamaah sekalian dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana kemarin kita jawab pertanyaan salah seorang jamaah bahwasanya dunia ini jamaah sekalian ada hakikatnya dan ada apa? Tipuannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun walahun. Dia adalah permainan dan senda gurau saja. Dunia itu permainan dan senda gurau saja. Meskipun kelihatannya jamaah sekalian dunia ini adalah sesuatu yang hakikat sebenarnya benar-benar kita rasakan, kita alami dan seterusnya. Tapi Allah menyebutkan bahwa hakikat dunia ini sebenarnya cuma permainan dan senda gurau saja. Nah, artinya kebanyakan orang akan lalai dari kehidupan dunia ini dan tidak memahami hakikat dunia yang sebenarnya, bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan. Ibaratnya kita dari kampung surga, kan masing-masing kita dari tempat yang sama, dari surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Setelah itu Allah keluarkan Nabi Adam bersama Hawa turun ke dunia ini. Ibaratnya kita sementara melakukan perjalanan panjang dalam kehidupan kita masing-masing, ketika semuanya telah bertemu dengan ajal kematian, maka sudah selesai perjalanannya, akan kembali ke kampung akhiratnya. Nah, sekarang jamaah sekalian kita mau fahami bagaimana sebenarnya makna dan maksud daripada wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ini sehubungan dengan orang yang pandai bersyukur dan orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu jamaah sekalian ada sebuah metode yang sangat sering dan sangat selalu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, hikmah-hikmah yang ingin diajarkan kepada umat manusia. Manhaj itu, metode itu disebut sebagai metode muqabalah. Muqabalah itu jemaah sekalian artinya dalam bahasa Arab diambil dari kata qabala yuqabilu muqabalatan. Saya katakan misalnya qabalal ustadu Muhammadan. Ustadz bertemu dengan Muhammad. Jadi makna qabala itu artinya jemaah sekalian adalah bertemu. Qabalal ustadu fulanan wa fulan.
Jadi ustadz mempertemukan fulan dengan fulan, orang ini dengan orang ini. Saya kasih contoh singkat begini. Kalau ada yang bertanya sama saya, Ustadz, apa itu panas? Maka akan terbuka pada saya dua opsi untuk memberikan jawaban. Saya bisa mengatakan begini, panas itu kalau seandainya ada ibu-ibu yang ambil panci, kemudian diisi dengan air. Setelah itu dinaikkan di atas kompor. Nyalakan kompornya, tunggu sekitar 5 menit, nanti akan mendidih. Proses mendidih inilah yang akan mengeluarkan panas. Nah, ini kan bisa saya jawab seperti itu ya. Dan sepertinya semuanya paham jamaah sekalian, makna panas seperti itu. Dia bisa mencoba, dia bisa melakukannya. Tapi ada opsi yang kedua jamaah sekalian, saya bisa jelaskan jauh lebih singkat, jauh lebih simpel. Saya bisa bilang panas itu lawannya dingin. Nah, inilah makna muqabalah sebenarnya. Jadi ketika saya mempertemukan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bertolak belakang, itu namanya muqabalah. Kalau saya ditanya apa itu kanan, Ustaz, maka saya bilang kanan itu lawannya kiri. Kalau saya ditanya apa itu utara, utara itu lawannya selatan. Kalau saya ditanya apa itu timur, timur itu lawannya barat. Saya ditanya apa itu kebaikan, kebaikan itu lawannya keburukan, dan seterusnya. Makanya kan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Kan ada hadisnya seperti itu. Nah, ini metode muqabalah, dan Al-Quran itu penuh dengan metode ini. Kita sadar atau tidak sadar jamaah sekalian, Al-Quran itu penuh dengan metode ini. Selalu berulang-ulang Allah gunakan itu. Nah, kita mau ambil contohnya jamaah sekalian. Contoh yang paling dekat surat Al-Fatihah. Itu ada metode muqabalahnya di dalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina, di sini muncul metode muqabalah Allah gunakan. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Muncul muqabalahnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan bukan juga jalannya orang yang Engkau sesatkan. Ini kan sudah muqabalah jamaah sekalian. Jadi kita minta diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang bagaimana itu petunjuk kepada jalan yang lurus jamaah sekalian? Yang pertama yaitu orang yang Engkau berikan, jalannya orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, dan bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Ini kan sudah bertolak belakang. Dua hal yang bertolak belakang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang sama. Inilah yang disebut sebagai metode muqabalah. Jadi Allah mau jelaskan sama kita bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang saya berikan nikmat, bukan jalan orang yang saya murkai dan yang saya sesatkan. Nah, inilah yang disebut sebagai metode muqabalah. Dalam surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah juga sudah ada. Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. 3 ayat selanjutnya kan itu berbicara tentang orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Iya kan? 2 ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, kan begitu. 13 ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-20 itu berbicara tentang orang-orang yang pertengahan. Nah, pertengahan bukan artinya orang baik, jemaah sekalian. Orang pertengahan di sini tidak dia beriman, tidak juga dia kafir. Dia munafik. Terkadang dia tampakkan keimanan, terkadang dia tampakkan kekafiran. Nah, itulah namanya orang munafik, mudabdab. Jadi dia tidak tahu di mana dia posisinya, apakah bersama orang beriman atau bersama orang kafir. Nah, ini kan sudah muqabalah juga, dibandingkan antara sifat dan cirinya orang beriman, sifat dan cirinya orang munafik, sifat dan ciri orang kafir, sifat dan ciri orang munafik. Di dalam surat Az-Zumar juga sama jamaah sekalian, dalam surat Az-Zumar, di akhir surat Az-Zumar Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. 2 ayat selanjutnya jamaah sekalian Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ayat yang sebelumnya Allah mengatakan dan orang-orang yang kafir digiring dalam keadaan berkelompok-kelompok pada hari kiamat nanti untuk masuk ke dalam neraka jahanam. 2 ayat setelahnya Allah mengatakan adapun orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan digiring dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah muqabalah. Sekali lagi Allah menggunakan muqabalah. Ayat yang kita hafal bersama jamaah sekalian, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu juga metode muqabalah.
Allah sebutkan siapa yang beramal sekecil apapun amalan kebaikan itu pasti dia lihat balasannya. Sebaliknya, siapa yang melakukan sekecil apapun perbuatan dosa akan dia lihat juga balasannya. Itulah muqabalah. Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga, Allah sebutkan juga ciri-ciri penghuni neraka. Allah sebutkan sifat-sifat surga, Allah sebutkan juga sifat-sifat neraka. Allah sebutkan kisah-kisah para nabi dan rasul, Allah sebutkan juga kisah orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Allah sebutkan cirinya orang-orang baik, Allah sebutkan cirinya orang-orang jahat. Allah sebutkan dan seterusnya. Al-Quran itu penuh dengan metode ini ya Mas. Nah, cuman ada satu ayat yang sangat menarik sekali karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan metode muqabalah, Allah sudah datangkan ini jamaah sekalian. Jadi kan kalau kita menggunakan metode muqabalah itu jamaah sekalian, kan harus tersedia dulu syarat, istilahnya syarat dan ketentuannya harus ada kan? Artinya dua kutub utara ini harus dimunculkan. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada surga, ada neraka. Ada orang beriman, ada orang kafir. Dan begitu seterusnya kan. Ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Dan seterusnya. Ini harus ada dulu jamaah sekalian. Kalau cuma satu saja, berarti tidak bisa muqabalah, tidak bisa dibandingkan kan. Tidak bisa digunakan itu metode, istilahnya metode komparatif ya. Kalau dalam ilmu penelitian kan begitu. Tapi dalam ayat itu jamaah sekalian, Allah sudah datangkan ini dua kutub yang berbeda sudah didatangkan oleh Allah SWT, tapi ya, metode muqabalahnya tidak dipakai. Nah ini poin yang paling terakhir jamaah sekalian, karena waktu juga sudah masuk. Dan ayat yang kita maksud itu adalah surat Ibrahim ayat yang ke-7, di mana Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah permaklumkan kepada seluruh makhluknya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini jamaah sekalian, dalam potongan ayat ini Allah sudah datangkan dua kutubnya, tapi tidak dipakai metode muqabalahnya. Itu kenapa itu? Apa alasannya? Harusnya ada alasannya di situ jamaah sekalian. Karena selama ini Allah gunakan metode muqabalah selalu itu digunakan jamaah sekalian, kita sadar atau tidak sadar. Tapi kenapa pas dimunculkan ini dua kutubnya tidak dipakai? Itu kan harusnya mendatangkan pertanyaan harusnya kalau kita mau mentadabburi ayat ini. Allah mengatakan kalau kalian pandai bersyukur dan kalau kalian kufur, kan begitu ya? Orang yang pandai bersyukur dan orang yang kufur. Ini sudah dua kutub sudah dimunculkan jamaah sekalian. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Cuman metodenya tidak dipakai. Apa kata Allah? Kalau kalian pandai bersyukur atas nikmatku, saya tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmat saya, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab saya sangat pedih. Ulama kita menjelaskan metode ini tidak dipakai sama sekali. Padahal sudah dimunculkan dua kutubnya. Harusnya kalau seandainya metode muqabalah yang selalu berulang-ulang dalam Al-Quran itu dipakai dalam ayat ini, harusnya bunyi ayatnya begini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la anqusannakum inna adzabi lasyadid. Harusnya muncul itu satu kata itu. Kalau kalian pandai bersyukur atas nikmatku la azidannakum, saya akan tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur atas nikmat saya la anqusannakum, saya kurangi nikmatku. Harusnya kan? Begitu ya? Harusnya begitu ya Mas Kay. Metode muqabalahnya harusnya begitu. Tapi yang menariknya karena itu tidak dipakai. Kata la anqusannakum itu tidak dipakai jamaah sekalian. Kenapa? Ini statementnya, ini statement yang penuh dengan kontroversi. Semakin orang jauh dari Allah, semakin terbuka pintu-pintu dunia untuk dia. Makanya orang mau kaya raya jamaah sekalian, kufur saja kepada Allah. Kalau kita mau kaya raya, kufur saja kepada Allah SWT. Kenapa? Orang yang semakin kufur kepada Allah SWT, maka Allah bukan justru mengurangi nikmatnya, tidak. Justru ditambah itu rezekinya itu jamaah sekalian. Justru akan terbuka itu pintu-pintu duniawi. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lupa dengan peringatan kami, kata Allah SWT, kami bukakan semua pintu-pintu dunia untuk mereka. Nah, makanya ternyata jemaah sekalian, pintu-pintu dunia itu akan terbuka ketika seorang semakin kufur kepada Allah SWT. Kaitannya dengan orang beriman tadi, kenapa jemaah sekalian? Karena supaya orang beriman itu ketika mereka ada lupa untuk syukur kepada nikmat Allah SWT, Allah akan tarik sebagian nikmat itu. Ketika Allah menarik sebagian nikmat itu jemaah sekalian, ada jalan untuk kembali kepada Allah. Tapi
Tapi kalau orang semakin terbuka pintu-pintu dunianya, semakin kaya raya, semakin merasa dirinya jauh lebih hebat dibandingkan orang lain, nanti dia akan sampai pada titik seperti titiknya Fir'aun. Menganggap bahwa kekuasaan saya ini tidak bisa digoyangkan lagi sama siapapun. Ternyata datang KPK. Goyang juga jamaah sekalian. Nah, olehnya itu, inilah peringatan dari Allah SWT. Kita bawa kepada konsep yang tadi kita bilang. Allah SWT melihat di antara hamba-hambanya yang baik, orang-orang yang beriman, ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka segera diberikan teguran oleh Allah. Dan teguran itu jamaah sekalian dengan ditarik sebagian nikmat yang Allah karuniakan, supaya orang tersebut memiliki jalan kembali kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah sekalian, apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Jawab kepada jemaah yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sirhan, saya dari Goa. Kebetulan istri saya bukan jemaah, saya di Makassar selama 2 tahun. Saya sering sholat di sini. Ustaz, saya mau bertanya, kira-kira motivasi apa atau tips apa yang bisa kita pakai untuk masuk ke kategori orang yang bersyukur di saat menghadapi ujian yang sangat berat dalam hidup? Ya. Terima kasih Ustaz. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi penilaian Allah kepada seorang hamba itu jamaah sekalian, menurut hadis ini itu pada hantaman yang paling pertama. Datang musibah, ujian, cobaan, kena pertama kali, hadis itu dilihat oleh Allah SWT. Karena yang datang setelahnya jamaah sekalian itu sudah di luar daripada karakter orang tersebut. Karena kalau sudah misalnya sudah berlalu setengah hari, sehari dan seterusnya, karakter seseorang itu sudah akan terpengaruhi oleh berbagai macam sebab-sebab, faktor-faktor yang lain, internal kah, eksternal dan seterusnya. Itu banyak. Mungkin ada yang datang berziarah, menguatkan, mengingatkan dan seterusnya. Nah, itu makanya penilaian yang paling pertama, yang paling besar dari Allah kepada seorang hamba ketika mereka ditimpa musibah adalah ketika hantaman pertama itu datang pada dia. Kalau misalnya ada keluarga meninggal dunia, dia dapat informasi meninggal orang tua misalnya, maka pertama kali dia dengarkan informasi itu bagaimana kondisi hatinya. Kan Allah Maha tahu bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita benar-benar menerima berita kematian tersebut sebagai salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendoakan taroji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya, maka itulah penilaian Allah kepada sang hamba, bahwa inilah karakter yang sebenarnya dari hamba tersebut. Nah, makanya untuk sampai pada titik mensyukuri apa yang Allah SWT berikan ujiannya kepada kita jemaah sekalian, memang itu sesuatu yang sangat susah. Makanya tadi kita bilang itu di luar daripada konsep umumnya orang beriman. Kan orang beriman jemaah sekalian memang sudah dipatron oleh Nabi. Memang beginilah konsep orang beriman. Kalau mereka dapat nikmat, mereka bersyukur. Ditimpa musibah, mereka bersabar. Tapi selalu saja ada. Makanya pernah ada salah seorang ulama tabi'in, murid dari para sahabat senior, ketika dia keluar dari masjid, tali sandalnya langsung putus. Dia bilang, alhamdulillah, ini penghapus dosa. Dia langsung bilang begitu. Karena dia sadar jemaah sekalian bahwa ketika ditanya, kenapa Anda bersyukur? Saya pernah berbuat dosa 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dia ingat betul itu dosanya jemaah sekalian. Sudah 20 tahun yang lalu. Dia ingat-ingat itu dosanya jemaah sekalian, sampai ketika dia putus tali sandalnya, wah ini, mudah-mudahan ini sudah penghapus dosa dari dosa yang dahulu 20 tahun yang lalu saya lakukan. Karena kan salah satu fungsi musibah ujian untuk orang beriman adalah untuk menghapuskan dosa. Ya, dan untuk mengangkat derajat kemuliaan seseorang. Nah, jadi memang membutuhkan latihan dan seterusnya.
Tapi bukan berarti ya Allah berikan musibah banyak-banyak. Tidak usah, jangan begitu jemaah sekalian. Kita minta ya Allah berikanlah kesehatan, afiat dan keselamatan dan seterusnya. Jangan menantang Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pernah ada begitu sahabat, ada sahabat yang begitu. Sahabat kena penyakit, sakitnya itu luar biasa. Tidak ditahan sampai tidak pergi sholat. Nabi cari-cari, mana sahabat ini kenapa tidak pernah sholat? Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah sakit keras di rumahnya. Ketika diajak oleh Nabi SAW berkunjung ke rumah sahabat, dilihat jamaah sekalian sudah tidak bisa bergerak, pokoknya ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu kondisinya seperti ini? Ya Rasulullah, saya pernah berbuat dosa seperti ini, begini-begini. Akhirnya saya minta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau ingin memaafkan saya, maka berikanlah musibah untuk menghapuskan dosa-dosa saya itu. Ternyata diberikan betul musibahnya jamaah sekalian. Musibahnya penyakit itu, akhirnya tidak bisa kerjakan apa-apa kebaikan. Maka Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya? Itu bisa jamaah sekalian, tidak perlu menentang Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, Allah. Ada dari jawabannya? Sekira cukup untuk hari ini. Soal kita akan lanjut di sumur-sumur yang lain dengan materi-materi yang lain juga. Kita coba membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum